One, two, three, come on! Baik, langsung saja Ibu jelaskan Al-Quran Hadis kelas 3 MI Nurul Islam pada minggu kedua. Di bab 1 ini ada surah Al-Humazah mencakup 3 poin. Yang pertama, lafal surah Al-Humazah. Yang kedua, membaca surah Al-Humazah. Dan yang ketiga, terjemahan dan kandungan surah Al-Humazah. Ibu akan menjelaskan pada minggu kedua ini tentang lafal surah Al-Humazah dan membaca surah Al-Humazah. Minggu kemarin sudah Ibu berikan lembar kertas yang berisi tentang surah Al-Humazah atau lafalnya atau bacaannya. Lafal itu sama dengan bacaan ya. Melafalkan berarti membacakan atau menyuarakan. Yang kedua, membaca surah Al-Humazah. Baik, kita lihat dulu lafal dan membaca surah Al-Humazah. Nah, ini surah Al-Humazah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Bukan dibaca lumazatin ya, karena itu sudah di akhir ayat. Kalau di akhir ayat langsung dimatikan. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Nah, siapa yang sudah bisa membaca surah Al-Humazah? Membaca surah Al-Humazah ini berkaitan juga dengan seberapa jauh ngaji Yanbu'a kalian. Nah, mungkin ada yang sudah Yanbu'a Al-Quran atau Yanbu'a 4, insya Allah sudah bisa membaca surah Al-Humazah. Oleh karena itu, untuk ngaji Yanbu'anya yang semangat ya. Baik, selanjutnya surah Al-Humazah ada 9 ayat. Al-Humazah diambil dari ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, humazah ya. Kemudian surah ini termasuk surah Makkiyah. Makkiyah adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Apa artinya hijrah? Hijrah artinya pindah. Pindah kemana? Pindah dari Mekah menuju Madinah. Nah, Nabi Muhammad dulu kan di Mekah. Ketika kecil, Nabi Muhammad di Mekah sampai besar. Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah. Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah. Kemudian sampai besar. Mengapa pindah? Karena Nabi Muhammad menyembah Allah. Sedangkan para kafir Quraisy ini mereka banyak yang menyembah berhala dan tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Kemudian, walaupun Nabi Muhammad sangat baik dan sangat jujur, mereka pun percaya. Tetapi karena keyakinan mereka berbeda dengan Nabi Muhammad, maka mereka memusuhi Nabi Muhammad. Para pengikut Nabi Muhammad atau orang-orang Muslim juga dimusuhi. Mereka dianiaya, disiksa, bahkan ada juga yang dibunuh. Nah, seperti Bilal bin Rabah misalnya salah satu contohnya itu ya. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh pengikutnya untuk hijrah atau pindah ke Madinah. Ini ceritanya panjang ya. Nabi Muhammad juga ikut pindah ke Madinah. Nah, itulah alur ceritanya. Jadi
surah yang turun sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah disebut Makkiyah. Artinya surat itu turun ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Ingat Makkiyah, ingat Mekah. Begitu juga ingat Madaniyah, ingat Madinah. Pokoknya kalau ada kata-kata Mekah, oh berarti itu Makkiyah. Kalau ada kata-kata Madinah, berarti itu Madaniyah. Oke. Baik, kembali lagi kita baca sama-sama ya surah Al-Humazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Ya. Nanti tugas untuk minggu kedua ini adalah membaca surah Al-Humazah, kemudian kirimkan videonya ke ibu ya. Punya nomor ibu ya, tadi di WA sudah ada. Baik, untuk minggu ketiga kita akan membahas tentang terjemahan dan kandungan surah Al-Humazah. Apa itu Al-Humazah? Kemudian apa sih artinya? Apa sih kandungannya? Bagaimana asbabun nuzulnya? Akan kita bahas di minggu ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.